Mbak Mita. Ke MC-nya dulu aja. Ya. Nomor antrian 39, loket 5. Nomor antrian 40, loket 1. Nomor antrian 41, loket 4. Nomor antrian 41, loket 4. Nomor antrian 42, loket 2. Ini barengan yang sini yang di bawah pojok nih. Ini kotak kalian. Iya, bilang. Ini di sini. Mau daftar ibu? Enggak. Lewat sini guys. Sebelah sini. Oh, tak di kono. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Bapak Ibu pengunjung RSUD Dr. Abdul Rahim Situbondo, mohon maaf mengganggu waktu Ibu sebentar karena ada sesuatu yang beda pada pagi hari ini di lobi RSUD Dr. Abdul Rahim Situbondo. Pada pagi hari ini kita akan sharing ilmu. Acara ini merupakan salah satu rangkaian dalam memperingati Hari Ulang Tahun Ikatan Bidan Indonesia Cabang Ranting RSAR Situbondo yang ke-71 yang didukung oleh tim PKRS RSUD Dr. Abdul Rahim Situbondo. Sekaligus bentuk apresiasi kami dan dukungan terhadap kesehatan reproduksi wanita. Acara selanjutnya, sambutan Kepala Bidang Pelayanan RSUD Dr. Abdul Rahim Situbondo, Dr. Nino, kami persilahkan. Nomor antrian 43, loket 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor antrian 40. Saya lagi didaulat untuk naik ke atas panggung. Mohon maaf kalau saya ada di atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terima kasih yang saya hormati, yang saya sayangi, Dr. Ira Niriani SPOG sudah bisa bersama kami, juga keluarga besar SAR Dr. Abdul Rahim Situbondo bersama kami dan juga seluruh masyarakat Situbondo yang ada di RSAR. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Sekelumit aja saya ingin memberikan kesempatan juga kepada semua masyarakat yang ada di sini. Mohon nanti mungkin ada yang perlu dipertanyakan, bisa langsung ada pakarnya ini, ada Dr. Ira nanti yang mungkin bisa menjawab apa yang mungkin jadi keluh kesah, apa yang menjadi yang ingin ditanyakan biar lebih paham. Alhamdulillah wa syukurillah, selamat untuk bidan-bidan yang ada di RSAR. Dengan adanya Hari Bidan ini kita sudah begitu meriahnya, begitu pula kita mengharap pelayanannya lebih meriah, lebih dengan senyum, lebih dengan ketulusan, agar kita semua adalah bahagia. Saya rasa begitu. Pada tema hari ini saya buka Hari Bidan Nasional ke-71 dalam tema Perjalanan Panjang Profesi Bidan Mewujudkan Generasi Unggul Menuju Indonesia Maju. Saya buka atas wakil Ibu Direktur. Semoga bermanfaat, semoga lebih sukses lagi untuk bidan-bidan RSAR Dr. Abdul Rahim Situbondo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Nino atas sambutannya. Menginjak acara selanjutnya, sebelum acara materi dimulai, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Dr. Ustadz Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, segenap pengunjung RSUD Dr. Abdurrahim Sidbondor rahimahullah, marilah sejenak kita meluangkan waktu untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencurahkan isi hati kita. Kita memohon kepadanya, khususnya memohon kesehatan lahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan hidup kita fit dunya wal akhirah. Dan juga untuk acara di pagi hari ini berikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sa'ilin. Kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi hajat-hajat kita. Kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala semua keluh kesah kita. Kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala semua keinginan, semua apa yang kita damba-dambakan, khususnya memohon kesehatan kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi bi'adadi anwa'i rizqi wal futuhat. Ya basiqal ladzi yabsutu rizqa liman yasha'u bighayri hisab. Ubsud rizqan wasi'an min kulli jihad. Jami'i ghaibika bi ghairi minnati makhluqin bi mahdi fadlika wa karamika ya Rahman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil habibil mahbub syafi'il ilal wa mufarrijil qurubi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, selamatkan agama kami, selamatkan keyakinan kami ya Allah, selamatkan iman kami ya Allah, di dalam kami menjalani hidup ini ya Allah, di dalam kami menjalani semua ujian-ujian-Mu ya Allah, di dalam kami menjalankan semua misi kami sebagai khalifah di atas bumi ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan keimanan kami ya Allah, selamatkan keyakinan kami ya Allah. Apapun masalah yang sedang kami hadapi ya Allah, ujian apapun ya Allah yang sedang kami terima ya Allah, selamatkan keimanan kami ya Allah, jaga keimanan kami ya Allah, yakinkan kami atas semua pertolongan-Mu ya Allah. Wa'afil jasad ya Allah, berikan kesehatan kepada kami ya Allah, berikan kesehatan kepada kami ya Allah, zahiran wa batinan ya Allah. Allahumma tawil umurana, Allahumma tawil umurana. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, usia dan umur yang panjang ya Allah, yang berkah ya Allah, semata-mata adalah untuk taat kepadamu ya Allah, untuk menghamba kepadamu ya Allah. Wa sahih ajsadana ya Allah, sehatkan badan-badan kami ya Allah. Wa sahih ajsadana ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah, untuk wasilah kesempurnaan ibadah kami kepadamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, maafkan semua kezaliman kami ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah, selamatkan hidup kami ya Allah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca Al-Fatihah satu kali lagi dengan niatan sekali lagi untuk semua hajat-hajat kita. Semoga yang sedang berikhtiar, yang sedang berobat, kesemuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk acara ini diberkahi, diberikan manfaat untuk semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Sofyan. Sebelum meninjau acara selanjutnya, kami informasikan bahwa acara ini dapat Bapak dan Ibu saksikan di live Instagram kami, yaitu @rsud_Abdur_Rahim. Baik, perkenalkan saya Helvi Awalolita sebagai moderator pada acara hari ini dalam acara sharing Nomor antrian 52 loket 2. sharing ilmu yang akan mengusung tema kanker serviks. Bapak Ibu pengunjung RSA yang saya banggakan, diskusi kali ini akan dipaparkan oleh narasumber kita. Beliau adalah dokter spesialis kandungan, yaitu Dr. Ira Miriani SPOG. Beliau lahir di Jakarta 16 Agustus 1974. Riwayat pendidikan SD SMA di Jakarta. S1 Profesi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Spesialis PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Riwayat pekerjaan tahun 2000 sampai 2001 Dokter Umum Klinik Wijaya Kusuma Abadi Denpasar, Bali. Tahun 2002 sampai 2004 Dokter PTT di Puskesmas Suboh Situbondo. Tahun 2005 sampai 2007 Dokter PNS di Puskesmas Melandingan Situbondo. Tahun 2007 sampai 2008 Dokter PNS di Puskesmas Besuki Situbondo. Tahun 2015 hingga sekarang Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan di RSUD Dr. Abdurrahim Situbondo, Rumah Sakit Elizabeth dan Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo. Baik, di sesi pertama ini narasumber akan memaparkan beberapa materi. Yang kedua nanti akan ada sesi tanya jawab. Nah, dan yang menarik di sini nanti untuk sesi tanya jawab, bagi setiap penanya akan kami beri hadiah menarik yang sudah kami siapkan. Untuk itu saya persilahkan kepada Dr. Ira Miriani SPOG untuk memaparkan materinya tentang kanker serviks. Nomor antrian 57 loket 1. Nomor antrian 56 Bismillahirrahmanirrahim. Panggung ya, yang tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ibu bapak semua. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya bisa berdiri di sini dalam keadaan sehat dengan ibu bapak semua. Semoga kehadirannya di sini membawa kebaikan buat bapak ibu semua sekalian. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang deteksi dini dan pencegahan kanker serviks.
Karena keterbatasan waktu, jadi untuk kesempatan sekarang kita akan bicarakan kanker serviks dulu. Baik, kita mulai. Jadi kanker itu adalah pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali, yang terjadi tumbuh terus-menerus dan terjadi kerusakan jaringan sekitarnya yang bisa menyebar ke tempat yang jauh atau metastase dan dapat berasal dari setiap jenis sel di tubuh kita. Jadi kanker bisa terjadi di setiap sel di tubuh kita karena pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Jadi normalnya seperti ini, kalau kanker jadi berubah seperti ini sel tubuhnya. Nah, kanker serviks adalah pertumbuhan sel tidak terkendali atau kanker yang terjadi pada leher rahim atau serviks. Ini adalah organ kandungan wanita. Serviks adalah mulut yang letaknya di antara vagina dan rahim. Di sini namanya serviks, mulut rahim. Ini merupakan kanker serviks merupakan penyakit keganasan yang dapat dicegah. Dan penyebabnya 99% adalah virus HPV, dan sekarang sudah ada vaksinnya. Sama seperti COVID, dengan vaksin maka bisa dicegah penyakitnya. Dan perjalanan penyakitnya butuh waktu lama, jadi kita punya kesempatan untuk mencegah supaya tidak terjadi kanker serviks. Insidennya cukup tinggi. Kanker serviks merupakan kanker nomor 2 tertinggi di Indonesia setelah kanker payudara, di mana satu wanita meninggal karena kanker serviks. Dalam 2 menit, setiap 2 menit di dunia itu satu wanita meninggal karena kanker serviks. Dan di Indonesia setiap 2 menit, setiap 1 jam itu satu wanita meninggal karena kanker serviks. Jadi ini gawat ya penyakitnya. Di Indonesia ada sekitar 36.000 kasus baru kanker serviks dan lebih dari separuhnya, yaitu 21.000 kematian terjadi akibat kanker serviks. Jadi terjadi 1-2 kematian akibat kanker serviks setiap jamnya di Indonesia. Kenapa begitu? Karena 70% kasus kanker serviks ditemukan dalam keadaan stadium yang sudah lanjut. Dan ini sangat disayangkan karena bahwa sesungguhnya kanker serviks bisa dicegah. Penyebab kanker serviks adalah virus. Virusnya namanya Human Papilloma Virus atau HPV, dan ini merupakan virus yang menjadi penyebab banyak berbagai macam kanker. Dan hampir 100% kanker serviks itu disebabkan oleh virus jenis ini. Ada 40 tipe yang menyerang kelamin dan anus, dan tipe kanker yang high risk adalah tipe 16, 18, 31, 33, 45, 52, dan 58. Kalau yang low risk tipe 6 dan tipe 11 ini bukan penyebab dari kanker. Virusnya seperti ini, cantik ya. Yang virus ini merupakan virus yang ditularkan melalui hubungan seksual. Jadi virus ini menular dan sudah ditemukan lebih dari 100 tipe virus ini, dan 11 diantaranya teridentifikasi sebagai tipe virus yang merupakan resiko tinggi penyebab kanker serviks. Jadi virus ini masuk ke sel-sel serviks melalui luka kecil di mulut rahim. Kemudian dalam waktu beberapa minggu kemudian virus berkembang, membelah, dan sebetulnya 90% dari kanker serviks dari virus HPV ini bisa dibersihkan oleh tubuh kita dalam waktu 2 tahun. Dan sisanya yang 10% itu akan menyebar. Kalau daya tahan tubuh kita kurang baik, maka tidak bisa dibersihkan oleh tubuh, maka dalam 10-30 tahun kemudian akan berubah menjadi kanker serviks, di mana 0,8%-nya berubah menjadi kanker. Lalu apa sih faktor resikonya? Faktor resikonya adalah faktor yang bisa dicegah.
kondisi-kondisi ini bisa kita cegah sehingga bisa tidak terkena kanker serviks, yaitu yang pertama, menikah atau mulai melakukan aktivitas seksual di usia muda, kurang dari 20 tahun. Mengapa begitu? Karena pada umur muda, umur di bawah 20 tahun, sel-sel mulut rahim itu belum sempurna, belum terlindung dengan baik, makanya mudah terinfeksi virus. Kemudian riwayat infeksi di daerah kelamin atau radang panggul. Jadi ini faktor resiko untuk terjadinya kanker karena penurunan kekebalan tubuh. Kemudian memiliki riwayat keluarga dengan kanker. Ini bukan penyakit keturunan, tapi kalau keluarga punya riwayat kanker, maka punya garis keturunan yang rentan untuk terinfeksi. Lakukan hubungan seks dengan pria yang sering bergonta-ganti pasangan, atau hubungan dengan pria yang sering bergonta-ganti pasangan. Karena ini penyakit menular seksual. Bergonta-ganti pasangan seksual, perempuan yang melahirkan banyak anak, trauma akibat melahirkan berkali-kali menyebabkan sel-sel di kandang dari mulut rahim menjadi mudah untuk terinfeksi, mudah untuk mengalami bahan perburukan kanker. Kemudian yang merokok atau terbakar rokok menjadi tempat pasif meningkatkan resiko terjadinya kanker. Kurangnya menjaga kebersihan alat kelamin, kemudian yang ada riwayat tes abnormal dunia dan kekebalan tubuh. Orang dengan beratnya kekebalan tubuh sangat mudah dan karena infeksi ini bagaimana dengan gejalanya? Jadi bisa terjadi pembengkakan pada saat belum, bukan semua pembengkakan kita karena kita tapi untuk gejalanya bengkakan pada kaki, sakit pinggang, kemudian nyeri dan perdarahan pada saat mengandung istri, kemudian keputihan yang tidak lama terbentuk dan berbau, kemudian sudah menopause, sudah berhaid, tapi perdarahan, kemudian perdarahan tidak teratur, luar haid tetap perdarahan, kemudian nyeri perut, penurunan berat badan, kemudian perdarahan dari vagina yang berbau, kemudian perdarahan seperti menstruasi, meskipun tidak sedang menstruasi, pusing, lemah, dan BAB berdarah. Lalu bagaimana mencegahnya? Pencegahan terhadap kanker serviks itu adalah sebelum virus HPV itu menyerang. Jadi pencegahannya harus dilakukan. Pertama, vaksinasi HPV ini diberikan pada remaja usia 11-12 tahun sebanyak 3 dosis dalam 3 kali pemakaian, atau kalau usianya kurang dari 11 tahun bisa hanya diberikan 2 dosis. Pada saat ini pemerintah Indonesia sudah kebijakan untuk dilakukan vaksinasi HPV pada anak-anak usia sekolah. Jadi mencegah sebelum terjadinya hubungan seksual pertama kali. Kemudian lakukan pap smear, yaitu pengambilan dan pemeriksaan sampel sel dari leher rahim yang harus dilakukan secara rutin. Inspeksi visual asam asetat atau IVA, yaitu pemeriksaan leher rahim menggunakan asam asetat atau asam cuka dengan kadar 3-5% yang kemudian diusapkan pada leher rahim. Jadi ini adalah mulut rahim normal. Kalau pada pemeriksaan IVA itu sudah didapatkan kelainan. Nah, ini perubahannya. Caranya seperti ini. Jadi ibu diposisikan, kemudian dikasih diusap, kemudian ini dipap smear. Ini adalah screening atau deteksi dini kanker serviks.
Jadi dengan cara pemeriksaannya IPA, pap smear, DNA, HPV, biopsi, dan lain-lain. Yang namanya IPA adalah infeksi visual, jadi dilihat langsung rahimnya, dioleskan dengan asam cuka, ditunggu 1 menit, kemudian dilihat apakah ada perubahan sel-sel kanker dan didapatkan bercak putihan, itu artinya positif. Jadi siapa yang bisa melakukan pemeriksaan IPA? Itu bisa dilakukan oleh ibu-ibu bidan di puskesmas maupun di bidan praktek swasta. Dan nanti seandainya ibu bidan menemukan ada kelainan semacam, maka ibu bidan akan merujuk ibu-ibu sekalian ke dokter spesialis kandungan. Dan itu harus betul-betul dilakukan karena dokter kandungan akan memastikan dan kemudian melakukan penata laksanaan lebih lanjut. Jika tes negatif maka akan diulang 3 tahun kemudian. Jadi pemeriksaannya tidak cukup sekali, tapi mungkin dilakukan jika normal. Pemeriksaan lain untuk deteksi dini adalah pap smear. Caranya hampir sama dengan IPA, tapi kalau pap smear itu dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk melihat ada kelainan pada selnya. Jadi apa itu pap smear? Pap smear adalah metode pemeriksaan sel-sel yang diambil dari rahim dan diperiksa untuk melihat adanya perubahan atau keganasan pada sel rahim atau cervix. Manfaatnya untuk deteksi dini kanker cervix dan kanker korpus endometrium serta keganasan ovarium. Mengikuti siklus menstruasi dengan ovulasi dan target ovulasi. Kemudian lakukan proses peradangan pada berbagai infeksi baik bakteri maupun jamur. Jadi dengan pap smear sekaligus kita melihat ada tidaknya kelainan lain misalkan penumpukan atau peradangan. Siapa yang dianjurkan untuk melakukan pap smear? Yang pertama adalah wanita aktif secara seksual. Dan wanita usia 30 tahun atau lebih hasil tes. Jadi ibu-ibu yang sudah menikah 3 tahun pernikahan itu harus memulai deteksi dini kanker cervix. Syaratnya 2 hari sebelum tes dilarang mencuci atau menggunakan pengobatan melalui vagina. Dilarang melakukan hubungan seksual 1-2 hari sebelum melakukan pemeriksaan pap smear. Kapan dilakukannya? Pap smear itu dilakukan 10-12 hari setelah hari haid terakhir lakukan pap smear. Jadi ini harus tidak ada darah, jadi sudah bersih. Jadi kurang lebih 10-12 hari setelah hari pertama haid. Dan ini dilakukan setiap tahun untuk wanita aktif seksual untuk deteksi dini kanker cervix. Kapan pap smear dilarang? Pada saat menstruasi dan belum aktif secara seksual. Jadi kalau masih belum menikah, masih normal, belum pernah berhubungan seksual, tidak perlu melakukan pap smear. Di pemeriksaan lain yang lebih canggih, kita bisa mendeteksi secara langsung HPV DNA, virusnya bisa kita lihat secara langsung, dan ini lebih sensitif dan sangat spesifik. Pemeriksaan, kolposcopy dan biopsi itu dilakukan kalau sudah terjadi kanker cervix dan kita harus menegakkan diagnosa untuk melakukan penata laksanaan lebih lanjut. Ada konsep dasar dan target pencegahan kanker cervix. Jadi targetnya bahwa vaksinasi HPV itu harus mencakup 90% target. Kemudian cakupan screeningnya harus 70%. Jadi harapannya semua ibu-ibu yang aktif secara seksual 70% itu paling tidak sudah screening melakukan IVA maupun pap smear secara rutin. Dan diharapkan kita bisa menemukan lesi kanker 90% sehingga semakin dini kanker cervix ditemukan, semakin baik kesembuhannya dan semakin baik prognosanya. Sehingga diharapkan kanker stadium lanjut akan menurun dan kematian akibat kanker cervix diharapkan akan menurun. Screeningnya dengan pap smear, IVA, tes HPV DNA dan terapi dini.
Di vaskes primer itu puskesmas, di dokter praktek swasta, di dokter di bidan itu, maka yang bisa dilakukan untuk mencegah kanker cervix adalah mencegah kontak karsinogen HPV. Caranya dengan promosi, memberikan vaksin HPV, dan trainingnya khusus pada komunitas. Di vaskes sekunder, jadi di rumah sakit, di sini, di rumah sakit Abdurrahman juga, itu kita bisa melakukan pap smear dan juga serta biopsi. Dilakukan oleh dokter, bidan dan perawat. Kalau di tersier, di rumah sakit rujukan lebih lanjut, itu untuk terapinya adalah butuh konsultan intensif. Ini dia, menurut WHO, pencegahan kanker cervix, pencegahan primernya dengan vaksinasi, sekundernya dengan screening dan treatment pengobatan infeksi prakanker. Jadi pada wanita usia kurang dari 21 tahun itu tidak perlu melakukan screening. Pada wanita usia 21 sampai 22 tahun itu bisa melakukan pemeriksaan pap smear saja setiap 3 tahun. Kemudian pada wanita usia 30 sampai 65 tahun diharapkan untuk melakukan pemeriksaan psikologi disertai dengan pemeriksaan HPV setiap 5 tahun atau pap smear saja setiap 3 tahun. Pada umur yang lebih dari 65 tahun tidak diperlukan screening kalau pemeriksaan di umur sebelumnya hasilnya negatif. Dan kalau pasien dengan total hysterektomi sudah dioperasi miom, itu tidak dibutuhkan screening lagi kalau nggak ada riwayat dia pernah lesi prakanker. Tapi kalau dia diangkat rahimnya hanya mulut rahimnya masih tertinggal, maka itu tetap dilakukan vaksin. Ini adalah vaksin HPV. Cegahannya program Kemenkes ini diberikan dalam kegiatan bulan imunisasi anak sekolah. Targetnya anak-anak usia 9 sampai 13 tahun diberikan 2 dosis. Jadi dosis pertama hari ini, dosis kedua maka diberikan 6 bulan setelah dosis pertama. Ini diberikan pada anak laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki. Jadi siap-siap setelah ini, insya Allah tahun depan kayaknya dimulai pemberian di HPV pada program biasa di bulan ini. Lalu bagaimana kalau dia usianya sudah lebih dari 13 tahun, maka dosis yang diberikan adalah 3 dosis. Bulan ke-0, bulan kedua, dan bulan ke-6. Diketahui bahwa vaksin HPV itu efektif menurunkan risiko kanker cervix, di mana pemberian vaksin HPV maka 63% wanita yang sudah divaksin akan menurunkan risiko kanker cervix. Kapan harus melakukan screening deteksi dini kanker cervix? Pertama adalah setiap wanita yang sudah kontak seksual paling lambat 3 tahun setelah mulai aktivitas seksual. Ya, kalau sudah hubungan suami istri 3 tahun maka harus dilakukan mulai melakukan screening kanker cervix dan dilakukan secara rutin setiap 1 sampai 3 tahun sekali. Dilakukan sampai usia 65 tahun kalau hasilnya selalu negatif atau normal. Jadi kita jangan pernah melepaskan kesempatan untuk melakukan screening kanker cervix karena dengan kita bisa mencegah banyak sekali kasus kanker cervix yang waktunya masih ada nggak? Lanjut, nanti ya. Banyak soalnya. Jadi ini natural history kanker cervix. Jadi ini dia resikonya multiple sex partner, jadi partner seksual yang banyak, dan hubungan seksual terlalu dini,
persalinan banyak, kemudian tidak disunat. Ini merupakan faktor risiko. Nah, pada septic yang normal, dengan wanita dengan faktor risiko ini, bila terinfeksi virus HPV, maka akan terjadi perubahan pada sel-sel, terutama bila terinfeksi HPV yang high risk dengan imunitas tubuh yang rendah dan adanya penyakit yang lainnya, yang genetik. Jadi perubahan dan karena dalam waktu 1 tahun itu terjadi perubahan lesi prakanker CIN1 yang bisa terdeteksi dari pemeriksaan biopsi dan pap smear. Kemudian dalam waktu 4 sampai 5 tahun kemudian akan berubah jadi high grade kalau dia tidak tata laksana dengan baik, dan dalam waktu 3 tahun berubah jadi kanker cervix. Jadi kanker cervix ini tepatnya di sini disebabkan oleh virus HPV, dan waktunya sampai terjadi kanker itu sebetulnya cukup lama, lebih kurang 10 tahun. Ini patologi kanker cervix. Jadi kanker cervix ada banyak stadium, ada 4 stadium. Stadium 1 lokal, kemudian stadium 2 mulai ke saluran dan kelenjar getah bening, stadium 3 mulai ke saluran kemih dan mulai menuju ginjal. Kemudian di stadium 4 sudah menyebar ke organ lain, bisa ke hati, ke usus, tulang, ke kandung kemih. Pengobatan lesi prakanker ada 2 macam, dengan metode ablasi dan metode. Jadi lesi prakanker itu perubahan ke arah keganasan pada cervix, tapi belum masih sangat lokal dan tidak masuk ke dalam sel di dalamnya, masih di permukaan rahim saja. Jadi untuk metode ablasi ini counter, terapi dan laser ablasi. Ya, metode eksisi itu dengan lip, konisasi dan hysterektomi itu diangkat. Ya, di prinsipnya cuma 2 ini. Krioterapi, insya Allah kayaknya di beberapa puskesmas yang krioterapi ini masih program ya. Harapannya sih RSUD punya guru, kita bisa melakukan krioterapi, bisa melakukan ablasi, bisa melakukan eksisi. Kami sudah siap sebetulnya secara keilmuan, sudah siap melakukannya, tinggal peralatannya bisa terlaksana untuk jadi program unggulan rumah sakit Abdurrahim. Alatnya cuma seperti aja, sebetulnya kita punya, tapi di kamar operasi punyanya yang seperti AC. Kalau kita bisa lakukan ini di sini, banyak yang bisa kita bantu, dan kita bisa mencegah banyak sekali kanker cervix. Ini metodenya, jadi dibuang daerah yang kanker ini dengan kauter. Ini tidak perlu pembiusan, bisa dilakukan di poliklinik. Ini kolonisasi lebih dalam dan lebih luas lagi yang dibuang, tapi cuma kulit rahimnya yang terinfeksi saja yang ada lesi prakanker saja. Kalau hysterektomi diangkat semua rahimnya. Jadi untuk mungkin dan kanker inside itu kita lakukan pengangkatan rahim sampai ke mulut rahim. Ini terapi kanker cervix sesuai stadium penyakit. Jadi mohon maaf, kanker cervix tidak bisa diterapi di RSUD Abdurrahim. Apa begitu? Karena rumah sakit kita bukan rumah sakit rujukan tipe A. Jadi yang bisa melakukan ini adalah rumah sakit rujukan tipe A, di mana di sana tersedia fasilitas radioterapi, kemudian laboratorium patologi anatomi yang bisa lebih detail, kemudian radiologi dengan alat canggih, dan dokter spesialis dengan kandungan konsultan onkoginekologi. Ya, jadi kalau kita
kanker antiseptik, maka pasien akan rujuk ke rumah sakit tipe A. Yang tipe A itu juga pada rumah sakit Parmawan yang rumah sakit dekat Surabaya. Ini tahapannya jadi stadium 1 kanker menyerang cervix tapi tidak tumbuh di luar rahim, maka tindakannya adalah diambil dari rahimnya. Hingga mulai ngambil rahim saja, misalnya belum punya anak, maka yang diambil oleh rahim saja. Sudah punya anak pada saat itu, maka diambil. Dan itu stadium 1 ada A, B gitu ya, B1, B2, B, itu beda-beda ya. Stadium 2, sel kanker sudah menyebar ke luar cervix dan rahim, tapi belum ke dinding organ panggul dan bagian bawah vagina, maka masih bisa dioperasi. Dilakukan radikal mastrektomi, pengangkatan rahim keseluruhannya, kemudian ditang bening dan ibu telur kanan kiri termasuk saluran lintas. Kemudian stadium 3 itu sel kanker menyebar ke dinding panggul dan bagian bawah vagina sampai saluran kencing. Pada stadium 3 ini mulai ada keluhan nyeri panggul, mulai dari kita mulai ya. Tapi di sini biasanya datang sudah dengan keluhan nyeri panggul, kemudian gangguan berkemih, buang air kecil, sesak buang air kecil, dan pada pemeriksaan USG ginjal sudah bengkak karena saluran kencingnya sudah tersumbat. Maka pada stadium 3 pasien sudah tidak bisa lagi dioperasi, tata laksananya dengan kemoterapi dan tindakan kemoterapi dan radioterapi bila dilakukan sesuai prosedur dan sesuai jadwalnya, maka bisa memberikan kesembuhan yang cukup baik. Kemudian pada stadium 4 di mana sel kanker sudah menyebar ke kandung kemih atau ke rektum, ke usus bagian bawah dan ke bagian tubuh lainnya, sehingga kondisi seperti ini sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan radiasi lagi, maka tindakannya, pengobatannya adalah terapi dan terapi paliatif. Terapi paliatif itu sudah tidak ada lagi yang bisa kita lakukan dengan kankernya, hanya untuk mendukung hidupnya aja. Jadi kalau lemas ya dikasih cairan, dikasih nutrisi lewat infus, kemudian kalau anemia ditambah darah, kalau nyeri dikasih obat anti nyeri dan sebagainya. Demikian saya rasa sudah cukup banyak yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Semoga ada pertanyaan sehingga kita bisa diskusi lebih banyak yang bisa saya lebih sampaikan lagi. Dan kita harap kita semua sama-sama mendukung untuk mencegah kanker cervix sekarang juga, dan kanker cervix bisa dicegah dengan vaksinasi dan deteksi dini. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor antrian 74 loket 4. Baik, terima kasih kepada Dr. Ira Suryani SPOG atas sharing ilmunya tentang kanker cervix. Baik, untuk memasuki sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi ini teman-teman saya akan buka untuk 3 pertanyaan. Bapak Ibu mungkin di sini ada yang ingin bertanya. Nanti bagi setiap penanya akan kami beri gift atau berhadiah yang sudah kami siapkan. Silakan acungkan jari, sebutkan nama. Bisa berdiri dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Royhani Samawi. Ini loh Bu, saya mau tanya, apakah kalau pemeriksaan IVA itu adalah salah satu pencegahan, merupakan suatu pencegahan gitu Bu? Ya, terus untuk kanker serviks itu apa hanya dengan solusi operasi saja atau mungkin masih bisa dengan pengobatan itu Bu?
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jawab ya. Terima kasih Ibu Rohani, nggih. Tadi pertanyaannya apakah IPA itu merupakan pencegahan? Ya. IPA itu adalah screening, Bu, deteksi dini, bukan pencegahan. Yang pencegahan itu yang pertama setia pada pasangan, yang kedua tidak melakukan pernikahan dini, yang ketiga jangan banyak-banyak anaknya, ya. Yang keempat dan pasti ini bervaksinasi sebelum terjadinya hubungan seksual pertama kalinya, ya. Itu pencegahan. Kalau IPA adalah deteksi dini. Jadi dengan melakukan rutin IPA yang dimulai 3 tahun setelah seksual intercourse pertama kali, setelah hubungan seksual pertama kali, maka bisa mendeteksi seandainya terjadi kanker, perubahan ke arah kanker serviks. Jadi namanya lesi prakanker, itu bisa disembuhkan, bisa diobati sesegera mungkin sehingga tidak berkembang menjadi penyakit yang parah gitu. Deteksi dini harus dilakukan rutin. Kalau dengan melakukan IPA harus tahun sekali. Kalau dengan pap smear 3 tahun sekali. Kalau dengan pap smear atau IPA disertai pemeriksaan ACT, kalau normal bisa 5 tahun sekali. Sampai kapan? 65 tahun jika selama pemeriksaan yang sebelumnya selalu normal. Gitu ya. Kemudian bagaimana pengobatannya? Apakah selalu dengan operasi, gitu ya? Tergantung dari stadiumnya. Jadi seperti di sini saya sudah sampaikan di slide. Kalau stadium 1 operasi. Jadi intinya gini, kanker serviks kalau stadiumnya masih dini, maka dia dioperasi. Makanya kalau ditemukan kanker serviks terus dianjurkan untuk operasi, maka bersyukur berarti kanker serviksnya masih stadium dini. Tapi kalau sudah stadium 3 ke atas, maka tata laksananya nggak bisa lagi dengan dioperasi karena sudah nyebar kemana-mana, nggak mungkin dihilangkan kankernya lagi. Jadi tata laksananya dengan kemoterapi dan radioterapi, ya. Bukan berarti dengan melakukan kemoterapi dan radioterapi kesembuhannya jadi jelek gitu ya. Memang kemoterapi dan radioterapi itu bukan pengobatan yang mudah untuk dijalani karena butuh effort, butuh keinginan kuat, semangat yang kuat untuk sembuh. Nggak nyaman sekali kemoterapi maupun radioterapi itu. Tapi dengan disiplin, dengan semangat, insya Allah membaik. Setidaknya rekarnasinya bisa jauh, bisa lebih dari 10 tahun atau betul-betul sesuai prosedurnya dan rutin pelan-pelan. Itu Ibu. Ada yang belum jelas? Sudah jelas. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Baik, Ibu-ibu ada yang mau bertanya kembali? Baik, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi yang bisa ditanyakan langsung kepada Dr. Irna Miriani SPT. Oke, baik Dokter, ini dari via Instagram sudah banyak teman-teman yang bertanya. Yang pertama dari Wawa Ituyola, pertanyaannya, kalau kita terkena kanker serviks, apakah dapat menyebabkan kemandulan? Terima kasih pertanyaannya. Jadi secara langsung serviks tidak menyebabkan kemandulan gitu. Jadi infeksi HPV tidak menyebabkan kemandulan. Tapi
perubahan yang terjadi akibat infeksi ini karena keganasan yang jelas otomatis akan mengganggu saluran reproduksi. Jadi kalau stadium dini atau peradangan biasa mungkin masih bisa terjadi kehamilan, tapi biasanya seperti kita ketahui bahwa faktor resikonya kontraseptif itu adalah penyakit seksual gitu ya. Dan ini sudah terjadi perubahan, biasanya terjadi infeksi atau radang sanggul sehingga bisa menyebabkan gangguan pertemuan dari telur maupun sperma. Kemudian peradangan itu juga menyebabkan gangguan lengkapnya hasil fertilisasi ke dalam rahim. Jadi kalau bisa menyebabkan ya bisa, tapi mandul tidak hanya disebabkan kehamilan, tidak hanya disebabkan oleh selain sekarang bukan mandul ya, tapi subfertil gitu ya. Jadi masih mungkin pada kondisi kita mungkin bisa kita evaluasi dan bisa terjadi kehamilan. Jadi pentingnya itu yaitu deteksi dini, mencegah faktor resiko, jauhi faktor resiko, kemudian cegah dengan vaksinasi dan melakukan deteksi dini. Itu selain untuk kesehatan reproduksi, kesehatan organ genetik, juga kesehatan reproduksi dan wanita. Oh ya, Baik, untuk pertanyaan kedua dari Romzatul Mibratul, untuk wanita yang sudah menikah, bisakah vaksin HPV tetap dilaksanakan? Keefektifannya berapa persen? Jadi sayang vaksin HPV itu di zaman kita masih kecil gitu ya, kita sudah terlanjur menikah, sudah kontak seksual, kok vaksinnya baru kedengeran gitu ya, baru ada, kita tahu ada gitu. Terus bagaimana dengan idealnya gitu ya, harus dilakukan pemeriksaan screening dengan HPV DNA. Jadi diperiksa semacam pap smear seperti itu, kemudian diperiksa laboratoris untuk dilihat ada virusnya apa enggak. Kalau ada virusnya, maka dilihat. Kalau memang ada lesi, maka lesinya diambil dulu lesi kankernya, dioperasi dulu, bisa ablasi, bisa sisi gitu ya. Kemudian setelah itu bersih, baru bisa divaksinasi HPV. Atau bisa juga dilakukan vaksinasi HPV dengan sebelumnya melakukan pap smear gitu ya. Pap smear dilihat secara visual, tidak ada perubahan saraf dan nasab, kita bisa memulai vaksin. Tapi itu proteksinya tidak tinggi. Kalau seandainya belum ada virus HPV di cervix, perlindungannya bisa sampai 99%. Kalau sudah ada infeksi virus HPV, kalau kita lihat dengan pap smear itu kan ada virus apa enggak, sehingga kalau setelah vaksinnya normal kemudian kita sakit, maka kita harus tetap melakukan screening deteksi dini. Kita harus tetap rutin, kalau bisa periksa HPV, DNA gitu kalau ada rezekinya gitu, supaya kalau terjadi perubahan ke arah keganasan, maka bisa segera dilaksanakan dengan cepat dan tepat. Jadi kalau ibu-ibu sudah menikah terus kepingin vaksin, monggo nggak apa-apa, tapi kita periksa dulu. Kalau bisa HPV DNA lebih baik, jadi kita bisa memastikan keefektifan vaksinnya dengan akurat. Atau vaksinnya dulu dan dipastikan tidak ada lesi secara visual. Terima kasih, berarti harus diperiksa dulu ya dokter? Ya. Baik, dari pengunjung area saya ada yang bertanya?
Assalamualaikum. Ya, saya punya katanya ada cara mengatasinya gimana ya Bu? Fungsinya saya maaf Bu, saya ya Arista, saya mau kontrol. Kemarin kontrol pertama saya kata pegang nggak perlu diperiksa. Terus ini saya dapat Nomor 2 hari suruh balik lagi. 70. Kan katanya ada terus ada ini cara mengatasinya gimana ya Bu supaya saya mulai normal dan tidak panjang gitu. Terima kasih. Nomor antrian Nanti pertanyaannya Mbak Cynthia loket di Arista ya. Kan Mbak, sudah menikah? Hanya berapa Mbak? Kalian pengen lebih? Jadi gini, konsultasinya harusnya di poliklinik karena kita harus melakukan pemeriksaan dahulu gitu ya. Kemudian nanti jawaban konsultasinya yang sesuai dengan hasil pemeriksaan. Tapi kalau ada gangguan menstruasi, haid tidak seperti biasanya, misalnya lebih sering gitu ya, 1 bulan biasanya cuma 1 kali, siklusnya antara 38 hari, ini jadi lebih cepat, baru haid, udah haid lagi gitu ya. Terus atau haidnya banyak, biasanya cuma ganti 2-3 pembalut sehari, ini sampai 6 pembalut, 5 pembalut setiap kali. Haid itu juga nggak normal. Kemudian haid yang sedikit-sedikit tapi nggak berhenti-berhenti gitu, itu harus diperiksa, harus sebabnya. Sebabnya nggak selalu kanker serviks, jadi bisa juga karena bisa juga karena gangguan hormon, jadi bisa juga karena miom. Jadi penyebab gangguan haid itu ada polip namanya. Bisa polip di dinding rahim bagian dalam. Kalau polip kita bisa selesaikan dengan akurat. Kemudian adenomyosis itu semacam miom, tapi ini karena endometriosis. Kemudian mioma uteri itu juga bisa menyebabkan gangguan haid. Kemudian malignansi, kanker serviks itu juga terjadi gangguan haid. Kemudian yang hormonalnya itu yang bukan patologi anatominya, itu seperti gangguan pembekuan darah, kemudian gangguan hormon gitu ya. Itu harus dicari tahu dulu dengan melakukan pemeriksaan ke dokter spesialis kandungan, SG di kata dalam gitu ya. Nanti bagaimana kawasannya tergantung dari hasil temuannya. Kalau memang itu dan belum punya angka, ada teknik operasi untuk mengambil miomnya. Dan tertentu kalau itu kita mungkin hanya bisa diambil. Kalau tidak memungkinkan atau ini kalau karena keterbatasan saya di sini dari sana aja. Jadi jangan tunggu usia menjadi tua, jangan tunggu usia pernikahan menjadi panjang. Ada gadis yang mau pada wanita usia setelah menopause, maka harus segera diperiksakan. Ya, semoga namanya nggak parah, semoga dan bisa diperiksakan. Nomor antrian 80. Loket 1. Jadi banyak tanya pakai herbal kayak daun sirsak biasanya dianjurkan itu ya. Untuk herbal penelitiannya kita belum tahu dengan jelas dengan pasti gitu ya. Jadi tidak bisa merekomendasikan terapi herbal karena nggak ada bukti ilmiahnya yang baik gitu ya, studi yang baik. Kemudian kalau kalau mendapat terapi dari dokter, kemudian dicoba herbal juga bagaimana
monggo silakan asal tidak kontak gitu ya. Jadi kalau minum obat ya harganya dulu 2 jam semuanya dan 2 jam gitu. Itu jarak ya. Jadi jarak dulu saya minum obat pagi, misalnya minum tambah. Ya nggak apa-apa silakan. Tapi medisnya tetap diikuti, kemudian ada aturan yang lebih agresif seperti harus operasi atau apa ya jangan dilakukan karena cuma mau menurut aja. Yang pertama saya yang bilang Baik, ini dari pengunjung ada pertanyaan lagi, Dokter. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila, dokter. Hanya tadi kan menjelaskan kalau serviksnya masih dalam stadium awal 1-2 mungkin atasinya dengan dioperasi. Sekarang kalau ada pasien yang sudah badan itu dia dioperasi, apa masih perlu menjalani pengobatan seperti radiasi atau kemoterapi? Masih Mbak Mila. Jadi itu dia biasanya disediakan dengan pemeriksaan klinis, laboratorium dan patologi gitu ya. Akhirnya muncul stadiumnya gitu ya. Namun pemeriksaan, kemudian diputuskan stadium stadium 1-2 masih operable, stadium pasti angkat rahimnya. Tapi kita harus pastikan kanker itu berupa sel. Penyebabnya itu perubahan sel darah. Sel itu bisa masuk begitu seberapa jauh penyebarannya kita nggak bisa tahu dengan pemeriksaan dalam atau foto fisiknya saja. Jadi harus dilakukan dengan pemeriksaan histopatologi. Caranya setelah operasi yang diambil itu diperiksa ke patologi anatomi seperti bagaimana pinggirnya luka yang jaringan yang diangkat itu masih ada sel kankernya atau enggak. Kalau ada sebutan sel kanker di pinggir seperti sayatan luka operasi, maka diasumsikan bahwa sebetulnya ini stadiumnya enggak 1-2, stadiumnya sudah lebih, cuma pemeriksaan klinis dan laboratorium tidak tampak gitu ya. Makanya untuk kasus yang seperti itu maka harus ditindaklanjuti dengan pemberian radiasi kalau ada kanker serviks gitu ya. Karena biasanya menunggu jadwal radiasi itu maka untuk mencegah penyebaran dilakukan kemoterapi dulu untuk menunggu jadwal. Jadi seperti itu Mbak Mila. Nah, setelah tata laksana selesai misalnya bebas operasinya sudah terakhir semua gitu ya. Kita nggak bisa bebaskan seperti itu. Kanker itu nggak ada sembuh, namanya remisi, cuman nggak kambuh. Jadi dia ada kemungkinan karena kanker bisa menyebar lewat pembuluh darah, lewat pembuluh info. Jadi mungkin sudah lepas ke bagian tubuh yang lain, bersarang di tubuh yang lain gitu ya. Makanya meskipun sudah operasi dinyatakan bersih, tetap harus melakukan penelitian untuk mendeteksi kemungkinan penyebaran di tempat lain. Jadi seperti itu. Jadi tetap disiplin untuk melakukan penelitian. Terus terjawab ya Mbak ya. 4. Ada lagi? 4. Sudah? Sudah. Ya. Cukup jelas ya Mbak ya. Baik, terima kasih Dokter. Bisa lewat ini aja. Baik, terima kasih kepada para pengunjung antusiasmenya luar biasa untuk bertanya kepada Dr. Ira. Beri aplaus dulu untuk kita semua pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang join live Instagram kami. Mohon maaf pertanyaan-pertanyaan tidak dapat kami
bahas semua saat ini. Bagi teman-teman yang bertanya di live Instagram, jangan lupa follow akun RSUD Dr. Abdullah Has. Nanti bagi yang penanya akan kami beri gift. Nah, jadi nanti kita dari tim PKRS akan kami JR, akan kami kirimkan giftnya ke alamat setiap penanya di live Instagram. Baik, dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa kanker cervix itu dapat dideteksi secara dini, hindari faktor resiko penyebab kanker cervix, dan lakukan vaksinasi segera. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada pagi hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita Dr. Ira Miriani SPOD, dan juga terima kasih kepada audiens yang sudah dengan antusias mengikuti diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Saya sebagai moderator mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Souvenir untuk Dokter Ira ada? Hadiah untuk Dokter Ira ada? Katanya puding, mau dikasih puding. Oh, biar di sekalian di dokumentasi. Untuk teman-teman yang live di Instagram, jangan ini dulu ya, karena kita banyak masih ada beberapa rangkaian acara yang akan dilakukan oleh teman-teman dari IBI Ranking RSUD Dr. Abdullah Has. Untuk Dokter Ira mohon untuk berkenan kembali ke stage gitu. Kami ada sedikit bingkisan gitu. Oh gitu ya. Iya, iya, healthy. Musik ke berlima. Untuk ijazah selanjutnya, sebelum ijazah selanjutnya, mohon izin Dokter Ira untuk ke depan ini. Kami ada sedikit bingkisan dari IBI Ranking RSAR sebagai ucapan tanda terima kasih kami kepada Dokter Ira. Ya apa? Berikan aplaus ibu-ibu. Terima kasih Bapak Dokter untuk kesempatan dan sharing ilmunya pada kita hari ini. Nomor antrian 85, loket 1. Saya BDLO bikin pada acara. Oh. Telepon anak-anak ya. Saya BDLO. Di tengah ini, sama Poli. Dengan saya aja. Iya ada, iya. Keep dia yang buka. Ini geser ke anak-anak ya nanti ya ke situ ya. Jadi iya. Iya harus ke boleh lagi mau juga sebenarnya. Mana? Itu enggak usah dibahas. Daripada toksik kan.
Dari mana keluarnya? Foto. Foto ya? Ikut dong. Nomor antrian 86 loket 1. Tahu salah. Mana tuh? Satu, dua. Dari sini aja belakang. Kayak bebas. Satu, dua. Oke, lipat. Satu, dua. Apa lagi? Dari saya ambil nanti di sana aja. Enggak, saya yang pegang. Oh, gitu. Keluarnya dari mana? Dari sini. Oke. Saya ambil dari sini ya. Mic-nya kita beli mana? Oh, sudah. Oh ya, udah enggak apa-apa. Suaranya tapi absennya taruh di mana tadi ya? Cuma Ada yang dibagi jerumnya, Pak. Jarum. Hah? Ada yang dibagi jerumnya. Saya tambah kucur berapa? Ikut lah. Sip, sip. Bikinnya satu. Sip. Kemarin kita nggak dikirimnya ya ini ya. Maksudnya videonya. Diantik lu pakai. Ini jadi satu lagi. Kenapa deh? Bapak Ibu
RSUD Dr. Abdurrahim Situbondo. Perlu diketahui di Rumah Sakit RSUD Dr. Abdurrahim Situbondo terdapat 107 bidan yang tersebar di berbagai ruang perawatan di RSAR ini. Berikut adalah bidan-bidan RSUD Dr. Abdurrahim Situbondo, perwakilan dari setiap ruangan. Poli anak, pelayanan pemeriksaan dan pengobatan terhadap bayi dan anak sakit juga melayani pemeriksaan kesehatan anak tumbuh kembang anak dan imunisasi. Ruang perinatologi, ruang perawatan untuk bayi dengan kondisi yang kurang baik, alat terlengkap dan tenaga kesehatan yang berkompeten. IGD Connect, pelayanan penanganan kasus kematian dan neonatal. Poli kandungan, poliklinik untuk membantu pasien dengan kasus berhubungan dengan kehamilan dan penyakit kandungan. Kamar bersalin, unit layanan yang berfungsi sebagai ruang persalinan selama 24 jam. Poli kandungan, ruang niwas, ruang perawatan lanjutan bagi ibu pasca bersalin dengan penyakit kandungan. Katanya bagi bunga. Terus apa kalau lagi katanya bagi bunga? Bagi bunga? Atau kami bagi? Dulunya kan banyak cewek-cewek yang Nanti kita bahas tuh dokter. Bunganya ada yang gitu kan? Dokter Yoyo Saryanto, spesialis mata. Lagi. Ada bunga lagi. Selamat dari zaman dari bidan Lagi gak apa-apa. Selamat dari bidan dokter. Selamat dari bidan ya. Selamat dari bidan. Ya, Mau lagi? Ngasih lagi? kan bisa artis buat apa? Bukan nih, gak enak bawa ini. Ya apa? Mengangang-mengangang. Jadi sampai dari dokter. Bentar ya. Tak ngerti sih. Oh ya Allah. Terima kasih dokter. Bawa sini ya? Iya. Sedikit malu sih sudah. Mau jalan ke Oka itu sedikit malu. Tapi nggak apa-apa. Nanti kalau ada kecil. Terima kasih ya sudah terima kasih loh ya, terima kasih banget sudah Saya terima kasih. ya. Ini sudah ya, aku end kan ya?
Terima kasih ya, terima kasih. Kita M-kan ya. Selamat Hari Bidan. Di M-kan. Selamat Hari Bidan. Selamat ya, Bu. Selamat Hari Bidan, Mbak. Selamat Hari Bidan. Sama-sama pendukung ini. Selamat Hari Bidan. Ibu Ketua Ranting, selamat Hari Bidan. Selamat Hari Bidan. Sukses. Ini kalau foto di sini nggak bisa yang sebelah sini background. Kalau mau background sana ada. Background di sini apa sih? Mana ya? Komputer. Itu pasangan logonya mereka yang ini nggak ada. Filenya ada nggak? Kalau di laptopnya nggak ada. Di laptopnya nggak ada. Materinya dokter Ira aja. Materi PPT taruh